Rian sama Ginting itu kan udah terjun ke berbagai turnamen di beberapa negara, di banyak kota. Kira-kira ada nggak kota atau negara yang paling senang dikunjungin, paling ditunggu-tunggu buat turnamen di sana? Dari Rian dulu, Bud. Jepang. Kenapa, Jom? Kenapa? Karena suasananya enak aja sih. Suasananya atau apa ya, Jom? Badminton is back. Halo semua, selamat datang di Badminton Talk Show episode ke-8. Kali ini kalian pasti udah tahu siapa yang akan jadi bintang utama kita kali ini. Ada Rian Ardianto dan Anthony Ginting yang digabung jadi satu nih. Nah, FYI ada 400-an orang lebih yang daftar buat masuk ke ruangan ini. Nah, aku nggak cuma sendirian, nanti yang jadi host akan ada Minve. Halo Minve. Halo. Halo. Namanya Minvi. Panggil saja admin V. Ya, mungkin admin V mau memperkenalkan. Dipanggil Vivi juga nggak apa-apa. Biasanya dipanggilnya Vivi kalau nggak admin V gitu. Oh, Di oke. badminton. Mungkin admin V mau memperkenalkan badminton lovers-nya yang tadi beruntung. Iya, oke. Jadi yang daftar ini ada hampir 500 orang, ini banyak banget, dan kita punya 7 BL yang beruntung nih, yang benar-benar niat banget, nulisnya juga panjang-panjang banget. Nah, coba kita perkenalan satu-satu aja ya, mulai dari Elizabeth Iren deh. Halo Elizabeth. Hai. Coba kemarin kenapa pengen ketemu mereka nih? Kenapa? Karena emang udah lama ngefans. Saya seandainya dapat chance ini dan udah dapat, ya kayak beruntung aja gitu, kayak kekabul aja doanya. Oke. Lanjut ke Syafa ya, Syafa. Halo Syafa. Siapa pas ya? Syafa. Manggilnya coba perkenalkan diri gitu, namanya siapa? Namanya Safa, boleh dipanggil Sap, apa aja deh. Panggilnya Syaf ya. Kemarin kenapa tuh pengen ketemu Rian sama Ginting tuh? Karena emang udah ngefans banget, terus kebetulan Badminton ngadain Badminton Show, jadi coba ikutan, ternyata dapat. Oke. Kayaknya yang ditulis lebih panjang lagi tuh. Oke deh. Lanjut ya ke Gita sekarang, coba Gita. Halo Gita. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Udah berapa lama ngefans sama Rian dan Ginting? Dari 2017. Kalau Ginting itu dari Sudirman Cup, pasca Sudirman Cup. Kalau misalnya Rian sejak Indonesia Open dari 2017. Nah, lumayan ya. Iya. Oke, kita lanjut ke Natasha. Halo Natasha. Halo semua. Ya. Halo. Halo, Kenapa pengen ketemu sama Rian sama Ginting nih hari ini? Soalnya aku tuh emang gak di Jakarta, aku tinggal tuh di Bandung. Terus aku belum pernah dapet kesempatan buat nonton di Istora langsung. Paling kemarin pas lagi Superliga aku sempat nonton, pas lagi di Sabuga kemarin. Jadi ada opportunity ini kayak oke gitu, bisa ambil. Oke, kapan-kapan nonton langsung ya, dukung langsung. Oke, lanjut ke Caroline. Halo Caroline. Dia masuk. Oke. Halo, Ginting Rian. Halo, Caroline. Ya, kemarin sih cuman sebenarnya buat iseng-iseng doang. Kemarin yang buat partisipan quiznya, soalnya kan jarang banget dapet ikut sertanya gitu. Ternyata kemarin
dihubungin sama adminnya dapat beruntung. Soalnya kalau misalnya Beruntung mau banget ya. iya. Soalnya kan pengen banget ketemu Ginting gitu. Cuman nggak kesampaian. Ya udah deh akhirnya iseng-iseng coba-coba aja siapa tahu dapat. Jadi Selamat. sekarang kesampaian ya. Berarti mau ketemu Iya. Rian nggak nih sebenarnya? Hah? Mau ketemu Sama Rian Rian apa juga. Ginting juga? Oke. Dua-duanya sih. Oke, lanjut ya ke Nabila ya. Halo Nabila. Halo. Nih, koneksinya kayaknya putus nih. Gambarnya nge-freeze. Kita lanjut ke Fakri atau Nisa aja ya. Panggilnya Nisa ya. Halo Nisa. Halo, Coba kenapa pengen ikut hari ini nih? Ketemu Ginting Halo. kemarin. oke. Oke, ini kayaknya koneksinya juga agak sedikit bermasalah. Kita lanjut aja yuk langsung, Minkey. Kok Rudi nggak diperkenalkan? Oh iya, Korudi ya. Belum ada yang tahu. Korudi mau diperkenalkan lagi nggak nih sebagai BL? Apaan? Sebagai apa Kak Rudi? Chairman of Badminton Lovers. Oke, di sini juga ada Korudi seperti biasa menemani kita. Jadi kita langsung. Oh iya tuh, Korudi ada yang mau disampaikan gitu? Kenapa pengen ketemu Bentar, dia? saya- Kenapa Ginting? Oke. Ini mulai yang seru-seru dulu deh. Halo Kak Rudi, apa kabar? Baik. Nah, Korudi Korudi ini dengar kan? sering banget nih. Hah? Sering banget ikut ke kita, jadi kayak jadi penonton setia gitu. Wajib ikut. Dia dengar katanya kan kalian disuruh ini ya, apa ada piket ya? Kayaknya ini kan jarang banget nih. Gosip Ada- kok. Percaya. Ya, ada yang perlu apa ngepel lantai lah, apa bersihin WC lah. Nah ini ceritanya gimana nih? Kok tumben gitu loh? Kan biasa kan kalian kan dibersihin kan, kok bisa gitu loh? Ini ceritanya gimana? Yo, Lu jawab dong. siapa nih Oke, kok? Ren dulu deh. Tanya nggak dijawab, nggak di. Siapa yang jawab nih kok? Jombang dulu. Apa saya kok? Banget. Iya. Ntar. Jawab. Ya karena nggak ada yang beresin kok. Biasanya kan ada cleaning service yang bantuin beresin. Cuman sekarang kan nggak boleh masuk asrama. Jadi ya ini inisiatif kita aja. Jadi dibagi-bagi regunya. Kamu udah ngapain aja selama ini? Udah ngepel, bersihin WC gitu. Udah ganti-gantian kok. Ngepel WC, ngepel lantai, bersihin WC, gosok WC, wah, udah semuanya. Waduh, nggak merasa jorok nggak ya? Hah? Waktu bersih nggak merasa jorok gitu nggak ya? Enggak lah. Bersihin WC. Kalau nggak dibersihin nanti ini kotor terus kan. Waduh, ini badminton lovers dengar suaranya Rian, dengar Rian kalau lagi apa ngepel lantai atau bersihin WC, kayaknya pada nggak ikhlas nih, kayaknya pengen bantuin Rian ini kayaknya. Boleh. Kalau mau ada yang mau bantuin silahkan datang. Nah, kita tadi itu masih belum nanya kabar loh padahal. Gimana kabarnya Ginting sama Rian? Puji Tuhan, baik. Alhamdulillah baik. Baik semua. Jadi Ding, kalau gimana? kamu, ya, sorry. Ding, kalau Jadi kamu gimana? dikasih kerjaan, oke. Boleh. Korudi dulu deh, Ding. coba Korudi dulu. Iya. Kamu Kamu kalau disuruh pilih, lebih suka yang mana kalau ini piket dia? Ngepel lantai, atau bersihin WC, atau gimana nih? saya lebih sering nyapu sama ngepel kok. Kenapa WC nggak berani? Nggak mau ya? Saya kasih junior aja. Kan saya segrup sama Badar sama Fikri. Iya. Jadi ya yang WSD-nya kasih si Fikri. Itu bener ya katanya, gara-gara ngepel katanya nggak biasa, jadi si Jojo ya jadi ini ya, jadi encok katanya ya. Enggak juga. Jojo emang nggak pernah kerja aja. Iya, kayaknya.
Nggak pernah bersih-bersih emang. Meraba Oh, gitu ya? emang kacau. Nah, selain Nggak bersih-bersih biasa nih, kok, kok, jadi Pak Rudi, kaget selain aja. mereka bersih-bersih kan, saya juga lihat mereka ada beberapa yang nonton drakor, ada yang main game. Nah, ini Ginting ini kayaknya nonton drakor ya, Ting ya? Nonton enggak juga sih, biasa aja. Sering sih dia. Nonton apa, kalau Ting? nonton. Apa? Nggak dibilang, sebenarnya dibilang suka banget juga enggak, dibilang nggak suka juga enggak. Cuman ini kan ada si Ciko tuh. Ciko kan suka banget. Nah, dia kayak Waduh. ngasih tahu, "Kak, ini nonton ini bagus," katanya. Terus pas saya coba, ya kalau bagus lanjutin, kalau enggak ya udah enggak lanjut, gitu doang. Waduh, ketahuan ini berarti Ciko ini virusnya ini yang Ya. nyebarin drakor-drakor nih. Ciko virusnya. Kalau dicoba. Nah, ini kalau boleh nanya nih, antara Rian sama Ginting, siapa yang lebih suka malak nih antara berdua nih? Ginting. Ginting. Iya, dia suka minta makanan terus kok ke kamar saya kok. Oh gitu ya? Kolakin terus. Fokus Iya. lagi. Ya pada Nah, kalau makanan di dikit luar aja juga udah sama. langsung habis. Sikap. Kamu nggak kunci kamar kamu biar nggak diambil makanannya? Kalau dikunci nanti digedor-gedor kok. Oh gitu ya. Pengen masuk terus Wah. gitu. Ini kan emang dia beliin buat saya kan. Oh gitu. Nah, ya. ini sebenarnya ada satu pertanyaan nih dari Badminton Lovers, dari Nabila Zahra. Halo Nabila. Dengar suara Minke? Minke. Nabila. Mana Nabila? Waduh, Nabila kayaknya koneksinya gitu ya. Nabila, bisa dengar? Oke, kayaknya koneksinya lagi jelek. Oke, dibacain aja deh pertanyaan dari Nabila yang kemarin pas. Oh, udah bisa. Ya, daftar. Gimana udah bisa? Halo Nabila. Oke. Udah. Oke. Kemarin sempat Mau tanya apa, nanya Nabila? tentang K-drama gitu. Kan seperti itu Ginting di story-nya yang lain kayak Fajar itu. Nah, dia mulai suka sama drakor itu sejak kapan dan apa yang drakor itu? Mulai suka sama drama Korea itu sejak kapan, dan kira-kira sampai sekarang drama Korea yang paling suka ditonton apa? Satu-satu nih jawabnya. sejak suka nggak tahu ya. Apa? Udah nggak tahu ya. Kayak waktu itu random aja kayak nyoba kan. Yang tadi saya bilang, Ciko tiba-tiba bilang, "Nih coba nonton film ini bagus," ya udah coba. Kalau bagus ya lanjut, kalau nggak bagus ya udah. Terus juga terakhir yang paling suka sih mana ya? Nggak tahu juga lupa. Kayak udah lama juga nggak nonton. Kemarin juga yang terakhir Victoria Fajar itu sebenarnya nonton apa namanya, Reply 1988. Itu juga cuma 2 episode apa episode ya? Kayak bosan aja udah lagi. Jadi itu doang sih. Kalau emang lagi pengen nonton terus filmnya bagus ya nonton, kalau enggak ya enggak. Kalau Riannya nggak diajak nonton juga tuh? Enggak suka. Nggak suka. Nggak mau nonton itu. Ngomong-ngomong ini Rian kan dari tadi dipanggilnya Jom nih. Nah, sebenarnya manggilnya Rian apa Mas Jom nih? Lebih suka dipanggil yang mana nih? Asal muasalnya dari mana sih sebenarnya dipanggil Mas Jom gitu? Karena dulu di Jaya Raya tuh nama Rian tuh ada banyak. Jadi ada 3 atau 4. 3 orang yang namanya Rian. Terus pas barengan itu, pas saya baru masuk kan, jadi pas ada kasus itu yang pembunuhan mutilasi itu loh, namanya kan berasal dari Jombang kan. Nah terus ya udah dipanggilnya jadinya Rian Jombang. Oke, Buat ternyata bedain doang. cukup unik ya. Hati kok, bahaya nih kok. Sama itu. Kirain yang ngasih nama duluan Fajar, ternyata udah dari Jaya Raya ya. Ya, pas baru masuk. Ya, saya kira Jombang kan dari Jombang, ya udah gitu aja. Nah, padahal saya kan dari Jogja, bukan Jombang. Oh, Jombang. Oh, Ini kayaknya dari tadi Rian diusilin sama Fajar ya, Rian. Apa diusilin sama siapa ini, Rian? Sama Ciko. Teman saya nih.
Emang kemarin kan sempat ngobrol tuh sama Coach Arono, katanya kalau anak ganda itu yang paling usil itu Fajar, bener nggak sih? Nggak bisa diem. Iya, emang jahil sih dia. Iya. Sering dijailin nggak, Rian? Sering. Gimana Ya, tuh? lagi live aja banyak dijailin nih. Komen terus dia. Si Ginting kan juga waktu itu jahil tuh. Sama ini juga. Enggak, saya kalau lagi pengen aja. Waktu itu nyebelin dong si Fajar tuh, Rian. Nyebelin loh. Tapi ya gimana lagi, partner. Harus Wah, sabar. fakta ya. Sabar. Coba nggak partner? Kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Tapi udah Nggak sering apa-apa. diisengin gitu, tetap buka bisnis bareng gitu sama Fajar. Iya tuh. Malah makin nempel gitu ya. Itu salah satu cara membangun chemistry biar lebih lebih dapat chemistry. Ngomong-ngomong soal buka usaha tuh, ada BL juga yang mau nanya dari Natasha sama dia nih. Mau nanya tentang usaha. Ya kan, Mas Jom ini kan nggak baru-baru juga sih, akhirnya berkecimpung ke dunia bisnis, bikin coffee shop, yang Fajri Coffee itu tuh pertamanya gimana sih bisa kepikiran bikin coffee shop gitu? Kalau coffee shop sih pertamanya sih diajakin sama Fajar. Ya mungkin ada kepikiran buat bikin coffee shop itu. Terus dia juga nawarin ke saya, gimana mau nggak joinan buat bikin coffee shop bareng. Berarti bukan, maksudnya benar-benar suka banget sama kopi gitu, terus jadi pengen kepikiran mau bikin kopi gitu? Sebenarnya ya suka, cuman nggak yang terlalu banget suka banget gitu. Makanya yang namanya usaha kan apa aja bisa. Nah, sekarang kamu kan ini kan ya, bisnis baju ya? Hoodie kok. Oh. Nah, itu gimana? Oke, gimana kepikiran tuh apa bikin hoodie itu? Itu juga sama sih sebenarnya. Dari awalnya sih mungkin emang saya kan suka pakai hoodie, biasanya sering pakai hoodie gitu. Terus ada teman saya yang nawarin, gimana nih, ada yang nawarin buat bikin hoodie. Terus ya saya sih nyoba aja. Jadi Fajar sama Ginting nggak diajak nih? Buat apa hoodie kok? Ya nggak tertarik Ginting ke bisnis. Saya nggak mau bikin. Ya nih, Ginting ada ketertarikan nggak? Misalnya kayak kerjasama sama siapa atau mulai sendiri gitu buat bisnis juga? Ya sebenarnya kepikiran terlintas gitu sih pernah sih, pengen sih cuman kayak ya nggak mau bagi juga kayak fokusnya, jadi kayak emang benar-benar pengen fokus dulu di Garuda juga. Begitu juga mungkin kalau memang ada yang mau joinan, tapi kan nggak mungkin saya yang kayak sering handle atau sering monitor segala macam kan, kayak cuma beberapa sekali doang. Nah sekarang belum ada orang gitu, jadi kayak masih nanti juga. Kalau misalnya mau buka bisnis, kepikirannya bisnis apa nih kira-kira gitu? Nggak tahu sih, mungkin gara-gara saya suka makan, mungkin di bidang kuliner kali ya. Kuliner khas mana nih? Nggak tahu ya, mungkin pertama mungkin kayak nanya mama juga sih, kayak ya mungkin kalau misalnya jadi atau gimana kan, sekarang lagi di COVID gini kan kayak banyak banget tuh kayak teman-teman atau siapa yang tiba-tiba jualan makanan, jualan ini, jualan itu, jadi pikiran juga sempat bilang mama kayak ya menu andalan mama coba jualin, jadi kayak mungkin menu-menunya ya mama yang mungkin kali kalau mungkin nanti ada kesempatan buat buka gitu. Oke. Nah dari Kalau tadi boleh kan tahu, kita ya udah langsung ke Minke aja. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin tentang bisnis nih. Kita masih belum ngomongin tentang bulu tangkis nih. Awal mulanya Ginting sama Rian main di bulu tangkis itu gimana sih? Boleh diceritain nggak? Mungkin Rian dulu. Saya sih awalnya dari ini sih, buat mengisi kegiatan di sore hari. Karena biasanya kalau sore hari kan pas masih kecil, mungkin kalau udah beres sekolah gitu kan nggak ada kegiatan. Terus juga paling ngapain sih main-main
nggak jelas gitu kan. Jadi daripada kayak gitu dimasukin ke badminton. Kalau Ginting gimana, Ting? Kalau saya sih ya awalnya kayak diceburin papa sih, diajakin papa buat main. Dulu papa suka main badminton juga sama teman-teman kantornya. Terus saya kayak umur TK apa 5 tahun gitu. Diajakin main sama teman-teman kantornya. Terus di situ ada klub kecil, nah baru mulai dari situ ikut klubnya sampai sebelum masuk pelatnas gitu sih. Oke, ngomong-ngomong, Rian kan nih di kejuaraan junior 2014 kan sempat menang 2 medali nih, silver di mixed double sama bronze di men's doubles tuh. Terus kenapa pilihnya jadi ya ke men's doubles? Padahal di yang mixed doubles dapetnya silver tuh. Ya karena dari awal masuknya kan udah dari men's double ya. Itu mix tuh karena di junior kan emang disuruhnya ngerangkep gitu kan kalau main double. Jadi bisa main di ganda putra, bisa di ganda putri. Jadi buat coba-coba juga lebih bagus di mana. Cuman kesini kan lebih fokusnya ke ganda putra. Jadi ya emang fokusnya di ganda putra aja ya. Merasa lebih bagus di ganda putra. Maksudnya dibanding yang dulu pernah main di mix gitu. Merasa lebih cocok. Ya bisa jadi. Nah, kalau Ginting kan juga waktu junior kemarin dia juga bronze medalist World Championship juga, terus juga Olympic juga. Itu gimana tuh, Ting? Boleh diceritain nggak, Ting? Ceritain apa tuh? Diceritain gimana pengalamannya, ikut Olimpiade waktu remaja, kan abis ini juga Olimpiade juga nih. Pernah main mixed doubles kan waktu itu, dan ya lumayan gitu. Ya seru sih, maksudnya kayak pertama kali dapat suasana mirip Olimpiade, cuman kan di junior ya. Nah terus sempat main mix juga sama negara mana ya, lupa. Jadi kayak dicampur gitu sih, makanya lucu juga kayak bisa dicampur sama negara mana, nggak tahu juga. Masih inget gak namanya yang partnernya itu? Lupa. Aku mau rusuhin. Halo, Fajar. Halo Fajar. Halo. Siapa ini? Ada Ko Rudi. Halo Ko Rudi. Halo. Oi, Damang. Damai. Balas dendam ini Fajar ini. Oke, lanjut ya. Kalau misalnya dari junior ke senior tuh ada bedanya nggak untuk kalian berdua? Gimana sih cara Saya nggak pernah juara di junior. cara mempertahankan prestasi kalian gitu? Karena kan di junior sempat dapat medali, terus di senior juga udah lumayan oke gitu. Dari Rian dulu deh coba. Gimana? Tadi kan dari junior kan sebenarnya udah berprestasi, terus gimana caranya mempertahankan sampai ke level senior gitu? Ada bedanya nggak sih? Ya pasti ada bedanya lah, karena di level junior mungkin musuhnya kelihatan lah, itu aja. Cuman kan kalau di level senior kita bisa lebih banyak gitu dapat musuhnya. Bisa umurnya lebih jauh atau bisa lebih di bawahnya. Terus apa Mbak? Oke, kalau dari Ginting gimana nih Ginting? Soalnya kan ada yang dari juniornya bagus, terus pas seniornya kurang berprestasi gitu. Iya. Ya memang kayak gitu sih, kayak misalnya kan di junior kan ada batasan umur itu kan. Terus kalau udah masuk senior kayak kata Rian tadi, lebih banyak saingannya, dan itu juga lebih banyak apa namanya? Ya saingannya lebih banyak, terus juga kan sebenarnya kalau yang di junior itu lebih pasti ada beberapa pemain kayak bakalan jadi Bagus. kayak persaingan sampai kalau benar-benar sama-sama bagus kayak bakalan lama gitu jadi saingannya. Jadi kayak misalnya ya kayak saya, terus juga Jonathan, terus juga ada si Yuki, ada dari Licupi segala macam. Nah kayak
maksudnya dari junior sebenarnya udah ada kelihatan kayak gitu, jadi maksudnya kayak ada tolak ukur atau patokan atau apa namanya ya? Ya kayak apa namanya? Ya bakalan diiming-imingin kayak bakalan jadi persaingan di kelas senior gitu. Nah gitu sih kalau jadi junior gitu. Cuman memang pasti nggak pasti lebih susah waktu kalau dari senior sih, dari persaingan gitu. Nah, kalau Ginting sama Rian ini kan pengalaman di bulu tangkis sudah lama ya. Pasti ada beberapa momen yang paling berkesan buat kalian berdua. Aku mau tanya Rian dulu deh. Kira-kira momen yang paling berkesan sejauh ini itu apa? Yang pasti pas pertama partneran sama Fajar. Karena pas itu kan masih dicoba-coba gitu, coba-coba partnerin, terus akhirnya bisa langsung juara. Itu sih yang paling berkesan. Mantap, mantap. Kalau Ginting? Saya apa ya? China Open. Mungkin game. Asian Game dan gitu, China Open itu sih paling berkesan. Wah, ya itu inget banget sih waktu China Open dulu kan yang Ginting ngalahin. Keren banget itu. Ada Olimpiade, pemenang Olimpiade, pemain World Championship, itu keren banget. Nah, ini ada pertanyaan nih, satu dari Syafa. Halo Syafa. Boleh ditanya Syafa? Aku mau nanya buat Mas Jom. Kan sekarang ganda putra tuh lagi panas-panasnya ya, kayak persaingan buat rankingnya. Nah, gimana sih pandangan Mas Jom tuh ngelihat persaingan ganda putra sekarang sama strateginya tuh apa sih buat ngebalap? Bukan ngebalap sih, lebih ke kayak nyusul Minion sama Dedis yang udah ranking 1 sama 2. Ya, pasti ngelihat persaingan di ganda putra Indonesia ini malah bagus gitu loh buat negara Indonesia, karena ya nggak cuma 1 atau 2 pemain yang berada di top level, misalnya di ranking top dunia kan. Maksudnya kita ada 3 di top ranking. Cuman ya motivasinya harus lebih besar, karena jangan sampai kita mau di bawahnya terus gitu loh. Kalau bisa kita di atasnya atau menyusul atau lebih di atasnya kan lebih bagus lagi. Ngomong-ngomong soal Minion sama Dedis nih, ada nggak sih kayak perbedaan yang paling Rian rasain dari pas bertanding lawan Minion sama Dedis gitu? Kayak perbedaannya kalau dari Minion sendiri sih memang mereka itu pola permainan itu cepat ya. Jadi kita harus benar-benar siap gitu kalau melawan mereka. Jadi nggak boleh lengah sedikit pun juga. Terus mereka fokusnya luar biasa sekali. Terus juga fighting spiritnya lah. Nggak mau kalahnya tuh benar-benar luar biasa. Kalau Dedis di setiap pertandingan pasti mereka itu pengennya juara terus. Jadi ya itulah ya salah satu yang bisa dicontoh dari mereka. Jadi kalau bisa tuh jangan mau kalah di setiap pertandingan. Terus kalau dari Dedi sendiri, mereka itu pola permainannya tuh simple, taktis, terus juga mereka pemain yang berpengalaman. Jadi bermainnya tuh nggak yang buru-buru, nggak pengen bermain cepat, cuman kayak udah simple, udah tahu bolanya bakal kemana, terus juga antisipasinya tuh bagus banget. Kalau misalnya lagi tanding nih terus harus lawan sesama pemain Indonesia, ada kayak merasa gimana gitu nggak sih? Kayak ada perasaan kayak kok harus lawan pemain Indonesia sih gitu? Ada nggak? Ya pasti ada rasa kayak gitunya lah. Apalagi kalau ketemunya di awal-awal babak pertama gitu kan. Pasti ya nggak pengen lah. Masa kita jauh-jauh bertanding di luar negeri ketemunya wakil Indonesia lagi, kan sayang juga. Kalau bisa ya nanti ketemunya di final atau semifinal, itu kan lebih bagus. Nah, Rian, ngomong-ngomong soal itu, gimana ya? Bisa cerita nggak pengalaman kamu tuh Asian Game itu ya? Ini sorry yang mengorek luka lama dikit ya. Nah itu gimana pas finalnya itu? Gimana kah? Yang waktu final tuh waktu lawan si Minion itu gimana tuh?
momennya itu gimana waktu kalian tuh sudah leading jauh gitu loh. Itu gimana? Ya apa ya kita nggak nyangka juga bakalan bisa udah mau menang gitu loh, maksudnya melawan mereka, karena kan mereka emang ya lebih jauh lah di atas kita, maksudnya permainannya lebih di atas kita lah, cuman kita nggak nyangka juga bakalan bisa rame, bahkan bisa hampir menang gitu. Kalau secara permainan sih begitu, cuman ya kalau di lapangan kan kita nggak tahu juga, pasti mungkin juga mereka merasakan merasa ada beban juga, jadi mungkin dari kita kan mainnya nothing tulus, jadi ya ngerasa terbebani aja mereka, jadi mungkin mainnya nggak bisa lepas. Ya. Nah, so Asian Game nih, Ginting. Waktu kamu main di tim kan, kamu kram kan. Nah itu ceritanya gimana waktu pertama kali itu? Ya kita juga nggak nyangka ya, kamu tuh dijenguk sama Pak Jokowi, presiden kita. Nah itu gimana tuh? Yang mana nih, Bu? Ya waktu Asian Game, waktu kamu kram itu, kemudian dijenguk sama Pak Jokowi, itu gimana tuh? Itu kamu langsung tiba-tiba sembuh atau gimana tuh? Keren kok, biar dijenguk. Ya enggak, waktu itu habis Nando keluar kan langsung masuk ke ruangan medis tuh. Terus ditanganin lah sama tim medis itu, terus juga ada Pak Sekjen juga, ada Pak Budi buat ya ngelihat keadaan saya gimana. Terus tiba-tiba ya saya juga nggak tahu sih, lagi kayak emang lagi sakit juga kan, sakitan kakinya itu. Terus tiba-tiba ada Pak Jokowi juga tiba-tiba datang di pintu. Ya awalnya berdiri doang sih di pintu masuk ruangan medis itu, terus juga diajak Pak Budi buat masuk. Nah baru dia ngelihat secara dekat, cuman nggak banyak juga sih, dia cuma kayak nanya ke Pak Budi kayak keadaannya gimana segala macam. Nah baru bilang ya nggak apa-apa, semangat lagi, kata gitu. Udah udah sih langsung keluar lagi. Kalau dipikir kamu nggak nagih sepeda gitu ya dari Pak Jokowi, enggak ya? Kalau menang saya lagi kok nanti. Masalahnya nggak menang itu. Oke, coba sekarang kita kasih kesempatan dari BL juga ya buat tanya lagi. Dari Elizabeth, coba. Elizabeth, ada mau nanya ke siapa? Mau nanya ke Ginting. Kalau misalnya nih suatu ketika kamu lolos ke final dari satu ajang bergengsi, misalnya All England atau enggak Olimpik, kamu bisa milih siapa lawan kamu di final, kamu bakal milih siapa? Milih Momota. Kenapa? Ya karena maksudnya di ajang yang paling bergengsi, terus kalau bisa menang pasti kayak bersejarah banget, lepas banget gitu sih. Jadi kayak bukan lebih puas ya, pasti ya kayak kesannya lebih ya puas banget lah, apalagi kan di ajang bergengsi kayak sekelas mungkin All England atau Olimpiade, terus juga ketemunya di final, maksudnya pasti jadi pertandingan yang seru juga sih. Udah gitu juga masih seneng juga kalau bisa dapet juaranya. Ngomong-ngomong soal Momota nih. Sesuai nggak? Kayaknya ada yang mau nanya juga nih soal Momota sama Ginting nih. Dari Caroline, coba Caroline. Oh ya, kan Ginting sering banget tuh ketemu sama Momota. Lebih dari 10 kali kayaknya ya. Iya. Itu kan lebih sering kalah gitu. Ada gak sih maksudnya setelah kalah lagi, next-nya gitu, maksudnya ada gak sih evaluasi buat gimana nih cara ngalahin Momota? Kan pasti ada kekurangan juga Momota, nggak mungkin 100% perfect gitu kan. Ada gak cara khusus buat nge-beat Momota? Ya pasti ada sih, ya baik tiap pertandingan, tiap main sama siapapun pasti kan setelah main tuh pasti pas abis keluar lapangan kita pasti kayak yang ngobrol sama pelatih juga sih, kayak evaluasi kayak tadi di lapangan itu gimana, apa yang mesti diperbaikin dan segala macam. Apalagi setiap habis pertandingan udah habis, pasti kan secara keseluruhan selama pertandingan itu ada beda lawan, pasti kan beda
tipe permainan, beda strategi segala macam. Nah, nanti dievaluasi lagi sama pelatih juga kayak apa yang perlu ditingkatin, entah dari fisik, entah dari teknik segala macam. Pasti ada sih kayak cara-caranya kan, pasti kan misalnya udah nerapin cara ini masih belum berhasil, pasti nyari cara lagi gitu sih. Lebih kayak gue juga dibilang mungkin kalah mepet juga sih, mungkin kayak di set ketiga kayak gitu, kayak ya lawan Momota tadi memang harus fokus sih, jadi kayak mungkin fokusnya lebih ditingkatin lagi, jangan sampai apa namanya, jangan sampai kendor sama sekali sih sampai pertandingan selesai gitu sih. Nah, kalau ngomongin Ginting vs Momota kan, bahkan kemarin juga kita sempat ngobrol sama Hans, sempat ngobrol juga sama Stin. Mereka berdua kompak ngomong kalau misalkan pertandingan main single yang paling keren itu bakalan Ginting lawan Momota. Bahkan di sosial media, pasti kalau Ginting lawan Momota itu trending. Momogi, tahu nggak Momogi? Ginting? Tahu. Gimana tuh? Sampai trending kayak gitu. Ya, awalnya juga nggak tahu sih, maksudnya nggak nyangka bakalan se-trending atau se-ramai itu kalau misalnya saya ketemu Momota kan, terus juga sampai keluar tagar Momogi segala macam. Ya, pertama lucu sih, terus juga ya maksudnya kreatif juga gitu. Pasti bela-bela Indonesia kan nyebut-nyebutin kayak gitu. Terus juga ya seneng sih, maksudnya bisa jadi apa istilahnya saingan yang cukup berat juga buat Momota yang sekarang mungkin lagi di peringkat 1 dunia. Terus juga pasti punya apa namanya tantangan tersendiri sih buat saya, buat ngikutin dia, istilahnya buntutin dia kayak dari segi ranking atau prestasi. Jadi ya seneng sih bisa bersaing sama dia. Seru sih, itu emang paling ditunggu-tunggu ini match Momota sama Ginting. Kita mau beralih ke Rian nih. Ada badminton lovers, Nisa yang mau tanya ke Rian. Halo Nisa. Ya, halo. Nisa. Mau nanya ke Rian nih. Kan tadi kata Rian yang paling berkesan di karir badminton dia pas partneran sama Fajar. Nah, gimana nih cara bangun chemistry sama Fajar jadi sampai bisa seakrab itu? Karena kan kita tahu nih karakter Rian sama Fajar tuh beda banget gitu. Rian kalem, terus Fajar orangnya heboh, rame. Itu gimana sih? Kalau caranya sendiri sih, mungkin karena kita umurnya nggak beda jauh gitu loh. Jadi kalau misalkan mau ngobrol apapun, bahas tentang apapun gitu, nggak canggung gitu loh. Beda kalau misalkan kita bedanya 4 tahun, 3 tahun, pasti mau ngobrolin sesuatu tuh ada canggungnya juga, ada nggak enaknya juga. Mungkin salah satunya ya bangun chemistry ya banyak komunikasi sih menurut saya. Karena di ganda itu kan komunikasi itu kan sangat penting ya. Jadi ya harus banyak-banyak komunikasi ya di saat kita menang ataupun kalah, harus ya evaluasi terus lah apa kekurangannya. Pasti masih banyak kekurangan. Ngomong-ngomong soal atlet yang deket nih, selain Fajar, kalau misalnya di internasional, Rian deketnya sama siapa lagi nih yang di luar Indonesia? Dari Malaysia ada Theo Eyi, ada Ong Yosin juga. Terus dari banyak sih. Kalau yang paling deket sih dari Malaysia sih. Sering Kenapa deket sama atlet Malaysia? Maksudnya karena bahasanya lebih nyambung kah? Ya salah satunya mungkin dari bahasanya juga. Jadi kita ngobrolnya kan enak juga, sering bercanda, terus juga sering diajak makan juga sih. Kalau misalkan saya lagi di sana, lagi di Malaysia, diajak makan. Terus pas mereka main di Indonesia Open ya gantian saya ajak makan juga. Jadi ya sama-sama lah gantian. Kok bisa sih ajak ini nih, apa? Katanya apa? Kamu suka ajak mereka ini ya, makan sate taichan ya? Betul kok. Itu gimana ceritanya? Kok bisa sate taichan dipilih bukan apa nasi padang biasanya? Saya juga udah nanya dulu ke mereka sih. Gimana nih, saya di sini ada makanan yang enak namanya sate taichan, tapi makannya di pinggir jalan. Saya udah bilang gitu. Terus mereka, oh ya udah nggak apa-apa, kita coba aja gitu. Pertamanya sih gitu.
Terus ya akhirnya jadi ketagihan, mereka jadi pengen makan terus gitu kok. Oh. Jadi setiap nanti ke Indonesia langsung ditagih, ayo makan sate Taichan, makan sate Taichan. Kalau kau Ginting gimana? Kalau Ginting gimana Ginting? Teman baik kamu siapa aja dari luar? Nggak ada. Sama Momota nggak akrab? Akrabnya siapa? Nggak ada gue sampai makan bareng gitu-gitu sih. Oh gitu. Iya. Kemarin kayaknya sempet itu diajak jalan-jalan sama Yanto. Oh, Yanto enggak, itu kan di Denmark Open, terus saya kalah duluan kan babak pertama kan. Sekarang persiapan lagi, habis latihan sama pelatih saya, terus juga kan Mas Jonathan masih main tuh, jadi pelatih saya dari lapangan latihan, setelah saya latihan langsung ke lapangan pertandingan buat coaching si Jonathan kan. Terus saya sambil menunggu, jadi dia balik duluan gitu loh, jadi saya sambil ada nge-gym dulu segala macam, terus beres latihan lagi nunggu shuttle bus buat pulang, taunya Janor nawarin kayak ini gua anterin gitu katanya. Terus itu juga sama Kasyap juga sih, jadi bertiga, jadi dianterin ke hotel masing-masing, terus udah sih gitu doang. Tapi nggak ngerasa deket gitu, maksudnya benar-benar nggak ada atlet internasional yang kayaknya deket gitu, sering ngobrol. Nggak ada. Oke. Kalau misalnya Ginting nih, misalnya main di sektor ganda, kira-kira mau pasangan sama siapa nih? Baik di mixed doubles atau men's doubles gitu, kira-kira asiknya pasangan sama siapa nih? Siapa ya? Yang pasti nggak sama Rian sih. Aduh. Walah. Kenapa gitu tuh? Ya. Sudah Marian pengennya main lawan terus jadi lawan gitu. Dendam kok. Paling kalau di double cowok jadi pengen sama kayak Fajar atau Kevin sih. Kalau di mixed doubles? Mixed doubles ya. Kalau mixed double mungkin Cibutet. Cibutet. Udah pensiun tapi. Oke, nggak Tadi apa-apa lah. Kita udah ngomongin nih makanan favorit, terus atlet yang paling dekat. Kita belum ngomongin kalau misalkan Rian sama Ginting itu kan udah terjun ke berbagai turnamen di beberapa negara, di banyak kota. Kira-kira ada nggak kota atau negara yang paling senang dikunjungin, paling ditunggu-tunggu buat turnamen di sana? Dari Rian dulu, Bos. Jepang. Kenapa, Jom? Karena suasananya enak aja sih. Suasananya atau apanya, Jom? Jangan lupa ikutin keseruan konten-konten di Badminton TV. Kalian bisa like, komen, dan juga subscribe. Gue Rafin. See you later.